warahmatullahi wabarakatuh, Pak Delvika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida. Gimana kabar Bapak di sana? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik lah, lebih baik daripada hari kemarin. Alhamdulillah ya Bapak ya. Bapak ingin melakukan coaching? Ya, rencananya Apa begitu, Bapak? Bu. Saya ingin melakukan coaching pada Ya. hari ini kepada salah seorang kawan kita, yaitu Pak Mara. Beliau mungkin ada beberapa kendala dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi mungkin perlu dia untuk kita lakukan coaching agar segala apapun yang ia rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya gitu. Iya Bapak. Saya di sini ada sebagai observer Bapak dalam kegiatan coaching nanti. Jadi saya memiliki rubrik penilaian. Yang pertama itu saya ingin melihat apakah proses coaching Bapak nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, di dalam proses coaching Bapak nanti ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan ya Bapak ya. Yang pertama itu adalah present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Bapak ya. Yang ingin saya tanyakan sama Bapak, di dalam coaching Bapak nanti, apa yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut Pak? Ya, baik. Yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi tadi itu lebih kepada membuat pertanyaan ya Iya, yang baik lah. Itu yang saya ingin capai pada coaching kali ini. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya tadi berbobot sehingga bisa melahirkan solusi dari coaching terhadap permasalahannya. Jadi itu yang saya inginkan pada sesi kali ini. Baik Bapak, berarti yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bapak ya? Benar sekali, Bu. Iya Bapak. Terakhir ini Bapak ya, saya ingin menanyakan Bapak, boleh Bapak? Ya, silakan, Bu, silakan. Apa yang Bapak harapkan setelah Bapak melakukan coaching kali ini terhadap si coaching Bapak nanti? Ya, harapan saya setelah proses coaching berlangsung, coach saya mendapatkan perasaan yang bahagia, perasaan yang tenang, kemudian ia dapat keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Itu harapan saya dari proses coaching ini nanti. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak. Saya harap coaching kali ini berjalan dengan lancar dan kompetensi yang Bapak ingin capai itu tercapai ya Bapak ya. Iya, iya Bu. Oke, Baik. terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk melakukan observer kepada Sama-sama kami. Bapak. Semoga proses coaching Sama-sama ini Bapak. mendapatkan feedback yang terbaik, baik bagi saya Iya sebagai Bapak. coach maupun sebagai kawan saya sebagai coachee. Iya Bapak. Dipersilahkan Bapak untuk melakukan coachingnya. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi Pak Mara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Delvika. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, tetap semangat luar biasa Pak. Oh, mantap ya. Baiklah, kita akan langsung saja ya ke sesi tanya jawab pada proses coach ini Pak ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak dalam sesi coach kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak sampaikan terhadap proses coaching kali ini? Terima kasih Pak waktunya. Jadi kalau ditanya perasaan, ya perasaan saya bermacam-macam Pak ya. Ada senang dan bercampur dengan rasa gugup sedikit gitu Pak.
Gitu ya. Eh, ya betul. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mengucapkan atas kejujuran Bapak tadi terhadap keadaan Bapak pada saat ini. Kemudian apa yang ingin Bapak inginkan dari proses coaching ini? Ya, yang saya inginkan itu segala macam masalah-masalah ataupun permasalahan itu bisa saya selesaikan dengan ya saya bisa menemukan terobosan-terobosan ataupun gagasan-gagasan yang akan saya lakukan nanti gitu kira-kira Pak. Baik Pak, berarti sudah jelas apa dari isi daripada tujuan dari coaching kali ini adalah bagaimana Bapak itu bisa mendapatkan solusi daripada permasalahan yang Bapak hadapi. Begitu Pak ya? Iya betul Pak. Baiklah. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Maksudnya tujuan akhir dari coaching ini nanti apa yang Bapak harapkan selain yang tadi? Saya tujuan saya yaitu saya gini Pak, saya bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan saya agar ya permasalahan saya ini kan yang menyangkut dengan tugas-tugas saya Pak ya, dengan tugas, dengan keseharian saya sebagai seorang ayah gitu kan bisa diselesaikan, begitu juga dengan tugas saya yang di sekolah dan beban-beban tugas saya yang saya lakukan di program guru penggerak ini ataupun di program pelatihan-pelatihan lainnya begitu kira-kira Pak. Begitu Pak ya. Artinya setiap aktivitas Bapak bisa berjalan lancar bukan hanya di keluarga, di sekolah, bahkan tugas-tugas lainnya Pak ya. Begitu Pak tujuan dari coaching kita kali ini. Baiklah Ya, Pak, kita betul. masuk ke dalam identifikasi ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas Bapak tersebut? Ya, kalau dibilang kesulitan itu Pak, saya mungkin waktu Pak ya. Waktu itu terasa sangat terbatas gitu ya. Mungkin saya kesulitan membagi waktu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, dan mana yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin masalah waktu Pak ya, yang menjadi permasalahan ini. Baik Pak, coba kita ceritakan lebih dalam lagi ya. Lebih lanjut, bagaimana perasaan Bapak seperti itu bisa muncul keadaan Bapak seperti itu? Jelas Pak, nah itu karena waktu Pak, karena kan kita ini berjalan terus Pak ya. Dari kita bangun tidur, kita melanjutkan aktivitas kita di sekolah dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di sekolah, dengan berbagai macam persoalan di sekolah yang harus kita selesaikan. Kemudian kita balik ke sekolah juga kita bertemu dengan anak-anak kita, dengan keluarga, bagaimana menyimbangkan itu semua kan. Dan kemudian kita juga melakukan program-program ataupun kegiatan yang harus kita selesaikan. Hingga nanti pada waktu malam kita juga harus ya bersama keluarga menjalani aktivitas dan jangan juga lupa juga dengan aktivitas kita yang lainnya. Disitulah yang membuat saya itu terkadang lebih agak bingung gitu Pak ya, agak teledor gitu. Bagaimana ini? Kenapa teman-teman bisa, kenapa saya tidak bisa gitu kan? Begitu kira-kira Pak. Gitu Pak. Ya, saya paham ya terhadap kondisi Bapak demikian. Jadi bagaimana Bapak menghadapi ya dengan keadaan-keadaan seperti Bapak ceritakan tadi, bagaimana Bapak menghadapi keadaan tersebut? Menghadapinya bagaimana situasi yang Bapak inginkan? Kalau saya menghadapinya selama ini ya agak sedikit gugup Pak ya, ataupun kalau dibilang agak sedikit bingung gitu ya.
Cuman seiring dengan kebingungan tadi, saya bisa menghadapinya dengan tenang karena dengan ya adanya teknik-teknik menenangkan diri gitu Pak ya. Ya, ya. Nah, seperti mindfulness itu, jadi saya Ya. bisa refresh kembali gitu pemikiran saya. Saya sambil meminum kopi, sambil melihat bintang-bintang di langit, Iya, ya. bulan-bulan gitu Pak kan. Jadi saya bisa berimajinasi gitu. Oh ini harus saya selesaikan dahulu, ini harus saya pending dahulu gitu kan. Jadi selama itu itulah yang situasi yang saya hadapi dari permasalahan-permasalahan yang saya alami dan saya jalani gitu kira-kira Pak. Baiklah Pak. Baiklah kita akan kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang Bapak hadapi. Selain yang lain tadi, apakah ada hal lain yang Bapak tambahkan selain masalah-masalah yang Bapak hadapi tadi? Itu apakah ada hal yang lain yang lebih khusus lagi yang bisa Bapak tambahkan dalam proses coaching ini? Ya, kalau kita lebih spesifiknya lagi tentang pembagian waktu tadi Pak ya, manajemen diri saya gitu ya. Berarti manajemen diri saya ini terutama kalau diri saya sudah termanage dengan bagus, maka outputnya itu ataupun hasilnya itu pun akan bagus juga gitu dari kita sendiri gitu. Tapi kalau dari kita sendiri saja itu belum termanage, maka yang akan keluar dari diri kita itu pasti akan juga berantakan. Mungkin saya rasa itu Pak ya, kalau misalnya lebih spesifik lagi ya tentang manajemen diri saya gitu ya. Gitu ya, manajemen diri Pak ya. Iya betul sekali. Baik, sekarang kita mari merancang aksi terhadap keadaan yang Bapak hadapi. Jadi, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan dari proses ini, dari proses coaching ini nanti? Jadi saya selalu merencanakan gitu Pak, selalu membuat planning, membuat perencanaan yang tepat gitu untuk menjalankan aksi-aksi saya sehingga apa yang saya harapkan itu berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan koridornya lah gitu Pak, jangan sampai melewati koridor gitu kan, yang itu akan membahayakan saya dan orang lain gitu kan. Jadi saya itu merencanakan agar saya itu lebih memanajemen diri saya. Nah, manajemen diri saya ini kadang-kadang berbentuk dengan ya semacam tulisan gitu Pak, tulisan-tulisan kecil saya tempelkan di dalam di tempat saya itu yang sering saya ketemui seperti di cermin, di kamar. Jadi setiap hari saya bisa melihat setiap saat, oh ini jadwalnya hari ini. Nah, kira-kira gitu Pak. Bagus, mantap ya cara Bapak untuk memanagenya ya. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritasnya? Gimana Pak? Adakah rencana prioritas dari rencana aksi yang Bapak buat tadi? Adakah yang prioritasnya yang lebih prioritas lagi selain yang tadi? Rencana saya Pak ya? Iya. Ya ada Pak, selain saya istilahnya menempelkan catatan kecil, saya juga akan mencatatnya di HP saya gitu. Jadi ada semacam alarm gitu, pengingat. Jadi satu hari sebelum acara itu deadline, acara itu dilaksanakan, dia sudah mengingat saya duluan. Teng deng kan gitu Pak. Dan jadi berbunyi kayak gitu, saya jadi ingat gitu Pak. Jadi kalau hanya manajemen diri saya ataupun hanya saya tempelkan dia di tempat saya ketemu, misalnya di kamar, kadang-kadang kan kita beraktivitas di luar Pak kan, kita ikut bersama teman-teman. Jadi ketika di luar tidak ada hal-hal seperti itu yang mengingatkan saya, ada HP saya yang saya bawa kemana-mana, jadi dia berdering terus. Ting ting, nah gitu misalnya Pak. Oh iya ini sudah masuk ini waktunya, jadi saya harus kerjakan. Gitu kira-kira Pak. Benar sekali Pak ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik yang Bapak buat. Jadi rencana aksi yang terstruktur, fokus, dan detail membuat Bapak mampu untuk mengatasi hal tersebut ya. Ya diantaranya salah satunya tadi membuat catatan kecil, kemudian membuat alarm Pak ya. Bagus sekali. Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak
terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? Ya semestinya dan sejatinya saya akan lakukan terus Pak ya, karena ini untuk kebaikan saya juga gitu. Jadi saya harus yang namanya kebaikan itu jangan ditunda-tunda kan gitu Pak kan. Iya, Makanya nanti betul malam sekali. ini mau saya buat terus nih Pak. Saya buat schedule-nya, saya lihat dulu bagaimana jadwal-jadwalnya, nanti saya buat catatan kecil, saya tempelkan, kemudian nanti di HP pun saya atur juga jadwalnya sesuai dengan kalender tanggal pengingat itu di HP kan ada Pak ya. Nah, itu secepat nanti saya buat itu Pak, akan saya lakukan. Kira-kira begitu Pak. Luar biasa Pak ya. Jadi untuk memperlancar rencana aksi yang tadi, adakah orang yang maksudnya yang ikut, artinya yang ingin yang dapat membantu dan menjaga terhadap rencana Bapak tersebut? Wah ada Pak. Saya selalu membantu rencana saya itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Ya teman-teman CGP lainnya yang berada di grup WhatsApp gitu, saya akan selalu berkoordinasi dengan mereka, saya berkolaborasi untuk memberitahuan kepada mereka, hai sobat-sobat saya sekalian, tolong dong kalau misalnya ada yang waktu-waktu deadline ingatkan kita di grup gitu, ataupun ingatkan sesama teman. Jadi alhamdulillah selama ini pun mereka berbuat seperti itu Pak. Jadi kami itu selalu berkolaborasi bersama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu yang dapat membantu saya untuk melancarkan aksi dari perencanaan saya. Kira-kira. Luar biasa Pak ya. Baiklah, apa yang Bapak lakukan itu adalah sesuatu yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat mantap, yang mungkin bisa bahkan yang benar bisa mengeluarkan Bapak daripada permasalahan Bapak. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Maksudnya tindak lanjutnya setelah kita coaching ini nanti tindak lanjutnya bagaimana? Jadi setelah proses ini nanti, proses coaching ini nanti Pak kan saya akan menindaklanjuti yang saya lakukan, kemudian saya akan berefleksi kembali, saya akan bermuhasabah gitu ya, ataupun menilai diri saya, ataupun nilai dari tugas-tugas dan aksi saya itu gimana, mana yang perlu saya tambahkan, mana yang perlu saya kuatkan, dan mana yang perlu saya hentikan gitu, jangan di-cover semua, ini udah nggak perlu lagi kita pakai lagi gitu Pak kan. Jadi mana yang perlu dihentikan kita hentikan, mana yang perlu kita tingkatkan, yang mana yang perlu kita kuatkan, dan yang paling penting ialah menyelesaikan hal yang mudah dan hal yang perlu segera dilakukan. Itu menurut saya Pak. Benar sekali Jadi Pak ya. poinnya itu yang mudah dulu dikerjakan dalam yang kita bisa, dan yang harus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Begitu kira-kira Pak. Iya, betul sekali Pak. Baik Pak, ini kita masuk dalam sisi akhir daripada sesi coaching kita, dan artinya kita dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan Bapak. Sekarang Bapak sudah keluar dari masalah itu. Artinya kita sudah mendapatkan jalan keluarnya. Salah satunya tadi Bapak bisa membuat catatan-catatan kecil, kemudian menempelkan di tempat-tempat khusus, kemudian membuat alarm di HP, dan melakukan kolaborasi. Karena Bapak sudah mendapatkan hasilnya, maka kita proses coaching ini kita tutup. Siap Pak. Ya, baiklah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Itu Pak, sama-sama Pak. Saya merasa senang Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu Observer. Ya, Assalamualaikum Pak Delvika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyaksikan coaching Bapak yang berjalan sangat lancar. Alhamdulillah ya Bapak ya. Ini kita
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa Bapak ada waktu? Ya, alhamdulillah masih ada waktu. Ya, sepanjang proses Iya ini Pak. tetap ada waktu, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Tadi saya setelah mengamati coaching Bapak dengan kawan Bapak, bagaimana performa Bapak atau bagaimana tadi Bapak kan ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di situ Iya, Pak iya. ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya, betul, Bu. Menurut Bapak, apakah dalam coaching tadi Bapak sudah melakukan dan melakukan pertanyaan berbobot terhadap coach Bapak itu, coaching Bapak? Baik, pertama sekali tadi perasaan saya, Bu ya, dalam proses coaching ini, Iya. alhamdulillah saya sangat bahagia, saya sangat senang, ya. Kenapa? Karena proses coaching ini memberikan solusi kepada coach saya, dia dapat keluar dari permasalahannya. Kemudian membuat saya rasa senang lagi itu tujuan dari coaching ini pun kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu tercapai. Kenapa? Karena dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu mampu membuat si coach saya itu berpikir terhadap solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ya, alhamdulillah ya Bapak ya. Berarti proses coaching Bapak berjalan dengan sangat baik sehingga coaching Bapak itu mendapatkan solusi dari sebuah permasalahannya Bapak ya. Iya. Boleh Bapak, saya ingin menanggapi sedikit tadi tentang proses coaching Bapak. Ya, silakan Bu, silakan. Alhamdulillah proses coaching Bapak tadi berjalan dengan sangat baik. Bapak sudah menggunakan alur tirta di dalamnya. Di situ Bapak sudah menunjukkan tujuan dari coaching, kemudian Bapak sudah mengidentifikasikan masalahnya, kemudian sudah ada rencana aksinya, sudah ada tanggung jawabnya, malah sudah ada refleksinya. Itu sangat bagus ya Bapak. Untuk kedepannya Pak, bagaimana tindak lanjut Bapak terhadap proses coaching ini Pak? Baiklah Bu, untuk tindak lanjut ini saya berusaha untuk terus mendampingi si coach saya, memastikan perencanaannya itu berjalan sesuai dengan yang ia inginkan, bagaimana permasalahan yang ada itu bisa selesai sesuai dengan yang sudah dibuat, rencana aksi yang telah dibuatnya. Gitu Bu. Ya, alhamdulillah Bapak ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu rencana mau coaching teman kita Pak Delpika ya? Iya, Bapak. Ya, saya akan jadi melakukan saya coaching. ini, oh iya Bu. Nah, jadi gimana perasaannya hari ini Bu? Untuk melakukan praktek coaching kepada Pak Delpika? Yang pasti masih nervous Pak, masih gugup. Ya bercampur aduk lah Pak perasaannya. Tapi tetap bahagia Bu kah? Iya Pak, harus selalu tetap bahagia Pak. Karena bahagia ini merupakan energi positif yang kita miliki untuk melancarkan segala aktivitas kita gitu bukan? Iya Pak. Baik Bu, ini kita waktu kita sedikit nih Bu ya, jadi saya ke intinya. Jadi saya sebagai observer, saya sini akan memberikan kepada Ibu sebagai panduan rubrik penilaian gitu Bu ya, rubrik penilaian. Nanti dalam rubrik penilaian tersebut, di situ ada namanya alur tirta. Apakah proses coaching itu sudah dilakukan dengan alur tirta? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti Ibu di situ bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan yang ketiga, nanti saya juga akan mengamati bagaimana proses
coaching ini ataupun responsi coach dalam merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu gitu. Dan kemudian nanti di sana ada prinsip-prinsip coaching apakah sudah berjalan gitu kan. Nah, diantaranya itu prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana cara Ibu bisa memaksimalkan kompetensi coach agar bisa semaksimal mungkin diberdayakan. Nah, begitu kira-kira Bu. Iya, ya, Pak. Mungkin Ibu ada pertanyaan sebelum Tidak ada, melakukan Pak. praktik ini? Tidak ada, Oke. Pak. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh, Pak. Nah, jadi dalam proses coaching itu nanti saya amati, kemudian kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan, Pak, yang pertama itu adalah present, Pak, kehadiran penuh. Saya ingin berusaha hadir penuh dalam percakapan antara saya dengan coaching nanti, Pak. Karena kalau tanpa kehadiran penuh, mungkin kita tidak fokus dalam melakukan sesuatu ya, Pak. Yang kedua, mungkin saya akan mendengarkan secara aktif, Pak. Bagaimana si coaching nanti akan menceritakan hal-hal yang dia alami dan bagaimana cara dia mengambil solusi-solusi dari hal-hal yang telah dia alami, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Jadi saya spesifikkan kembali dari ketiga kompetensi coaching nanti, kira-kira mana yang lebih Ibu ingin tingkatkan dari ketiga Yang lebih kompetensi tadi? Iya, Pak, yang lebih ingin saya tingkatkan itu adalah present, Pak, kehadiran penuh, Pak, dalam coachingnya, Pak. Mungkin saya akan menjadi pendengar yang aktif di situ, Pak, dan pikiran saya fokus di dalam coaching sehingga si coaching juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, Pak, dari proses coaching ini. Oke, baik Bu. Berarti Ibu ingin meningkatkan tentang kompetensi kehadiran penuh dan present sehingga Ibu lebih fokus terhadap coaching nanti gitu Bu ya. Baik Iya, Ibu, kira-kira ini indikator apa yang akan Ibu harapkan dari proses coaching nanti Bu? yang saya ingin harapkan adalah si coaching itu dapat menemukan solusinya tersendiri, Pak, dari proses coaching ini. Itu yang saya ingin lakukan di dalam proses coaching ini, Pak. Bukan saya memberikan solusi, tapi kalau bisa coachingnya yang mencari solusi tersendiri, Pak. Oke, luar biasa Ibu. Nah, ini kita sudah di ujung sesi nih Bu ya. Jadi saya harapkan dan saya apakan Ibu ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya proses coachingnya. Jadi ini sudah di ujung Iya, Pak. sesi. Saya permisi dulu Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Delvika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya dalam keadaan baik. Saya dengar-dengar Bapak ada yang mau Bapak ceritakan sama saya. Iya Bu. Apa ada hal yang mau Bapak ceritakan sama saya? Mungkin ada masalah atau ada persoalan? Ya ada Bu, ini masalah manajemen waktu ini kayak Bu. Karena saya sebagai calon guru penggerak ini kadang-kadang setiap tugas-tugas guru penggerak yang diberikan kepada saya itu kadang-kadang terlambat, kemudian terlupa. Sementara juga ada tugas-tugas lain, tugas pokok kita sebagai guru di sekolah juga sangat padat di samping dengan tugas-tugas keluarga. Jadi itu Bu. Ya, apa tujuan yang Bapak harapkan setelah kita melakukan proses percakapan ini, Pak? Yang saya harapkan tujuannya adalah bagaimana saya bisa keluar daripada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi tadi. Artinya saya mampu untuk memanage waktu saya semaksimal mungkin, ya. Setiap tujuan ataupun tugas-tugas itu dapat saya selesaikan, baik saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, dan juga sebagai
orang yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, Bapak. Dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi tadi, yaitu manajemen waktu, Bapak harus bisa membagi waktu Bapak ya, antara keluarga, pekerjaan, sekolah, dan mengikuti pelatihan CGP ya Pak ya. Betul. Kira-kira apa saja hal yang sudah Bapak lakukan untuk bisa Bapak memanajemen waktu ini? Ya, yang saya lakukan untuk sementara ini salah satunya itu dari perasaan aja dulu, bahwa perasaan saya Iya, tadi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu masalah itu nggak ada solusi. Jadi proses itu iya. saya jalani dengan dengan baik, walaupun ada yang kadang-kadang terlewatkan gitu. Bisa Bapak ceritakan masalah apa yang biasanya Bapak terlewatkan dari masalah-masalah yang biasa Bapak hadapi? Apakah tugas Bapak di rumah atau tugas Bapak di sekolah atau mungkin tugas CGP Bapak yang Ya, utamanya itu tugas CGP. Ada beberapa tugas itu kadang terlambat, ya, terlambat, dan itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena memang waktu saya tadi di sekolah tadi nggak mampu saya mengapanya. Artinya banyak tugas-tugas lain seperti dulu. Ada tugas-tugas di sekolah itu seperti proses ANBK, ya kan, asesmen nasional bertaraf komputer itu kan. Kemudian ada lagi yang terakhir ini dia asesmen bakat minat ABM. Sementara saya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk memanage itu bersama dengan kawan-kawan operator di sekolah. Sehingga sangat padat? betul Bu. Iya. Jadi Bapak, bagaimana cara Bapak menyikapi masalah-masalah yang Bapak hadapi ini supaya Bapak bisa memanajemen waktu itu bagaimana Pak caranya? Ya, itulah jadi setelah saya melihat proses itu, saya menghadapinya itu, salah satunya itu ya mau tidak mau, saya harus membuat perencanaan yang baik. Salah satunya itu saya ingatkan dulu kepada keluarga, ya, istri, ya, untuk untuk agar mengingatkan saya setiap proses-proses tugas-tugas melalui catatan-catatan kecil yang saya berikan kepadanya. Itu salah satunya. Nggak ada solusi lain selain Bapak membuat catatan kecil dan berkomunikasi dengan istri secara aktif. Apa nggak ada solusi-solusi lain yang Bapak lakukan untuk bisa menyikapi bagaimana cara Bapak untuk bisa meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas Bapak ini? Ya, selain itu tadi yang saya lakukan itu ya saya buat ada itu di HP itu kan ada tuh namanya tuh notes ya. Di HP itu saya catat di situ, kemudian saya kasih pengingat, ya, pengingat dengan melihat setiap jadwal-jadwal, contohnya seperti tugas-tugas guru penggerak tadi kan ada itu batas waktunya. Nah, jadi saya buat itu sehingga pengingat tadi bisa mengingatkan saya. Nah, selain itu juga ya saya mengharapkan kepada juga teman-teman guru, teman-teman CGP itu juga bisa membantu saya. Sangat bagus ya Bapak, selain berkomunikasi aktif dengan istri, kemudian membuat catatan kecil, kemudian berkolaborasi dengan teman, kemudian Bapak juga menggunakan handphone ya untuk membuat catatan kecil sehingga Bapak bisa diingatkan ya. Sangat bagus solusi-solusi yang Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah Bapak ini. Jadi kapan rencana Bapak akan melakukan hal-hal seperti itu Pak? Ya, kalau hal seperti itu untuk perencanaannya itu ya mulai dari saat ini Bu, lebih cepat lebih baik kan. Jadi saya ingin keluar daripada masalah ini dengan lebih baik.
Jadi saya ingin keluar lebih cepat. Artinya bahkan sebelum kita melakukan coach ini pun saya sudah beretikat baik untuk keluar dari permasalahan ini. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat melakukan coaching. Saya pun termotivasi dengan proses ini, sehingga saya berencana untuk keluar dari hal ini dengan lebih cepat, Bu. Iya, alhamdulillah Bapak ya, solusi Bapak sangat baik, kemudian rencana Bapak akan segera Bapak melaksanakan, ya kan Pak? Kalau sudah Bapak laksanakan aksi Bapak ini, bagaimana komitmen Bapak ke depan untuk masalah-masalah yang Bapak hadapi ini? Ya, komitmen saya melihat, saya merefleksi ya, melihat keadaan yang sudah terlewatkan. Jadi komitmen saya bagaimana setiap tugas-tugas dan tanggung jawab itu saya dapat selesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Baik tugas sekolah sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga di keluarga, dan sebagai peserta yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sangat bagus Bapak. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya Bapak ya. Dari rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi, siapa aja yang Bapak libatkan supaya rencana Bapak ini bisa terrealisasi dengan baik, Pak? Jadi dari rencana itu yang ingin saya libatkan itu, harapan saya ini, mudah-mudahan mereka bisa berkolaborasi dengan saya, mereka bisa membantu saya keluar daripada segala halangan, rintangan, dan permasalahan yang saya hadapi. Di antaranya itu adalah rekan sejawat saya di sekolah, kemudian istri ataupun keluarga di rumah, dan yang terpenting adalah rekan-rekan saya guru penggerak. Bagaimana mereka itu bisa menganggap keluarga calon guru penggerak ini merupakan satu keluarga yang kuat, sehingga ketika saya tidak ada mereka merasa kehilangan. Itu harapan saya. Artinya mereka-mereka inilah yang akan mensupport saya. Di samping ada PP yang akan mengingatkan setiap hal yang saya lupakan. Gitu, Bu. Iya, alhamdulillah sangat bermakna sekali percakapan kita untuk hari ini Bapak ya. Saya juga bisa mengambil pelajaran dari permasalahan Bapak, bagaimana Bapak bisa manajemen waktu selain Bapak membuat catatan kecil ya, kemudian berkomunikasi aktif dengan istri Bapak, membuat pengingat di handphone, kemudian Bapak juga bekerja sama dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat di sekolah, kemudian Bapak juga bekerja sama dengan kawan-kawan CGP untuk terus bergerak dan maju Pak ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih untuk waktu Bapak, dan saya juga tercerahkan dengan solusi yang Bapak berikan, dan saya harapkan Bapak juga sudah menemukan solusi-solusi dari apa yang telah kita paparkan tadi Pak ya. Terima kasih banyak, Ibu juga sudah memberikan waktu untuk saya. Alhamdulillah saya sudah keluar dari permasalahan ini. Alhamdulillah Bapak, sama-sama Bapak. Terima kasih untuk waktunya juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Farida. Iya Bapak. Masih ada waktunya ini, saya ingin berdiskusi, berbincang-bincang dengan Ibu nih setelah melakukan pasca coaching. Alhamdulillah masih ada Pak. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya saya lega Pak, karena ada kawan saya tadi yang memiliki sebuah permasalahan tentang manajemen waktu Pak ya. Sebentar Pak. Maaf Pak ya, tadi lagi azan. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia perasaan saya karena tadi ada kawan saya, Pak Delvika, sudah mencurahkan isi hatinya tentang permasalahan yang dia hadapi, dan dia sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Pak.
Dan saya juga bisa belajar dari permasalahan beliau, Pak. Makanya saya merasa sangat bahagia dengan ada coaching ini, Pak. Oke, luar biasa Bu. Jadi setelah melakukan coaching tersebut, bagaimana Ibu menilai performa Ibu setelah melakukan praktek coaching tersebut? Saya menilainya masih banyak kekurangan mungkin Pak ya dalam saya memberikan pertanyaan berbobotnya. Tapi kalau dalam present kehadiran penuh saya sudah insya Allah sudah hadir Pak, sudah hadir di dalam kegiatan itu Pak. Begitu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi boleh saya apa Bu ya menjelaskan Boleh, pengamatan boleh saya Bapak. tadi selama praktek coaching tadi bersama Pak Delpika Bu ya. Di sini saya sudah mengamati bahwasanya praktek coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi pesan-pesan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada Pak Delpika juga sudah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna sehingga Pak Delpika juga bisa mengamati pertanyaan tersebut dan bisa menemukan ide dan gagasannya untuk memecahkan masalahnya. Dan kemudian prinsip-prinsipnya pun sudah berjalan Bu ya. Di situ ada pekerjaan juga, di situ ada proses kreatif Ibu bagaimana memunculkan ide dari Pak Delpika sehingga dia bisa keluar dari permasalahannya. Dan Ibu juga sudah apa Bu ya, sudah meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi seperti kehadiran penuh, kemudian present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini Bu, bagaimana menurut Ibu untuk tindak lanjut coaching ini nanti? Ya Pak, tindak lanjut untuk coaching kali ini mungkin selain bersama Pak Delvika, saya juga akan melakukan coaching ini bersama guru-guru yang lain. Semoga dengan coaching ini selain Pak Delvika, mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa menemukan solusi tersendiri dari permasalahan yang mereka hadapi, Bapak. Oke, luar biasa Ibu Farida Hanum. Saya apresiasi sekali. Nah, nanti saya tunggu ya Bu ya. Tindak lanjutnya juga saya akan bagaimana saya akan mengobservasi kembali bagaimana tindak lanjutnya nanti Bu ya. Ini kita sudah Baik. di ujung sesi nih Bu. Jadi saya mohon pamit ini untuk sesi ini saya sudah mulai sudah habis. Jadi saya permisi ya Bu ya. Iya, Oke Bu, Bapak. Terima kasih, Bapak. sukses selalu dan tetap Ya. bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa, sehat-sehat, tetap semangat, Pak. Ya, luar biasa ya. Menurut informasi, Bapak ini ingin melakukan coaching hari ini ya? Iya, Pak. Rencana hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Farida Hanum. Baiklah, Pak. Pada coaching kali ini, saya sebagai observer untuk melihat kondisi coaching yang Bapak lakukan kepada rekan Bapak nanti. Di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa rubrik penilaian yang akan saya lakukan pertama yaitu apakah apa yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu apakah berbobot, bagaimana respon coaching, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian menghasilkan ya.
Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak capai pada proses coaching ini? Ya, terima kasih Pak ini atas kesempatannya saya menjawab dari pertanyaan Bapak tentang kompetensi apa yang ingin saya capai dari praktik coaching ini nantinya kepada Bu Farida. Yang pertama saya ingin meningkatkan itu ya seperti present ataupun kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot agar Bu Farida nanti bisa menemukan ide dan gagasannya nanti Pak. Dan yang ketiga saya akan mendengarkan aktif tentang permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan Bu Farida sebagai tanda saya itulah kompetensi yang ingin saya tingkatkan gitu Pak. Gitu Pak ya. Adakah hal yang lebih spesifik lagi selain yang tadi? Kompetensi tadi? Mungkin kalau lebih spesifik lagi saya akan present kehadiran penuh di situ agar tetap fokus pada Bu Farida nantinya yang akan saya coachkan. Kemudian saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan bermakna gitu sehingga nanti Bu Farida itu bisa mengeluarkan terobosan-terobosan ataupun ide-ide gagasannya itu Pak ya. Mungkin kedua kompetensi ini menjadi suatu yang akan saya tingkatkan gitu lebih dalam. Kira-kira begitu menurut saya. Baiklah Pak, ya saya silakan Pak untuk melakukan coaching dengan Bu Farida. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bu Faridah ya? Iya Pak, gimana Bapak ada waktu sebentar? Saya ingin menceritakan keluh kesah saya sama Bapak. Ada Bu, ada. Gini loh Pak, di sini kan di sekolah itu saya menghadapi sebuah permasalahan tentang murid Pak. Siswa itu motivasi belajarnya itu sangat kurang. Waktu saya masuk jam pelajaran saya itu mereka itu tidur di kelas Pak. Udah itu mengobrol. Pokoknya mereka itu minat belajarnya sangat rendah Pak. Gimana ya Pak ya? Iya Bu. Nah, jadi gini nih Bu. Nah, jadi kan sesi kita ini kan singkat gitu Bu ya. Jadi kira-kira ini tujuan dari percakapan ataupun diskusi kita nanti ini apa nih kira-kira Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Bagaimana cara saya itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya, Pak? Jadi menurut Ibu, kalau kita misalnya kita skalakan ini Bu ya, kita skalakan murid-murid Ibu ini dari 1 sampai 10, bagaimana motivasi belajarnya? Saya kebetulan Pak mengajar di kelas 11 Pak. Motivasi belajar mereka itu sangat rendah Pak. Apa mungkin disebabkan karena metode yang saya gunakan kurang menarik ya Pak. Sehingga mereka itu belajarnya itu tidak menyenangkan Pak, tidak senang mereka belajar Pak. Mereka lebih senang mengobrol Pak. Jadi Bu Farida, Iya Pak. sudah berusaha istilahnya untuk meningkatkan motivasi gitu Bu ya, cuman anak muridnya tadi itu mungkin kurang termotivasi gitu kan, jadi tidak ada Iya, namanya feedback yang simbolik yang saling berarah gitu Bu kan. iya Jadi Pak. kira-kira menurut Ibu ini, Ibu menginginkan murid Ibu itu seperti apa gitu motivasinya? Iya Pak, saya ingin murid saya itu belajar aktif Pak. Apapun pembelajaran yang saya lakukan itu mereka bisa menyerapnya Pak. Mungkin cara saya akan lakukan saya ke depan Pak, mencoba mencari metode-metode pembelajaran yang menarik siswa Pak. Dan metode pembelajaran yang lebih Pak ya itu lebih lebih kepada muridnya Pak, bukan kepada gurunya Pak. Gitu. Mungkin saya akan mencoba metode-metode dan media-media pembelajaran yang menyenangkan siswa Pak, yang lebih berpihak kepada siswa Pak.
Itu rencana yang akan saya lakukan ke depan, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Faridah ini sudah merencanakan ya, sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu Faridah. Ada nggak kira-kira Bu cara yang lain untuk meningkatkan motivasi ini selain dari perencanaan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya Pak, mungkin saya akan mendekati siswa saya Pak, selain saya menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis TIK, mungkin saya akan lebih merangkul siswa Pak, merangkul siswa, saya akan menanyakan apa kendala yang mereka hadapi sehingga mereka itu tidak termotivasi untuk belajar Pak. Mungkin itu Ya, Pak cara yang lain akan saya lakukan Pak. luar biasa sekali Bu Faridah. Kalau misalnya ada mungkin 5 atau sampai 6 orang Ibu Faridah semacam Bu Faridah ini di sekolah Ibu ini, ya, sekolah Ibu ini semuanya muridnya termotivasi nih kayaknya nih Bu ya kan. Selalu Amin Pak. jadi selain tadi saya tangkap Bu ya, saya tangkap selain Ibu nanti melakukan pembelajaran melakukan pembelajaran yang interaktif dan kreatif untuk meningkatkan motivasi. Kemudian tadi Ibu ini ingin mendekati siswa itu ya secara persuasif. Jadi mereka itu bisa termotivasi melalui sistem pendekatan Ibu tadi ya. Iya Ini Bu Pak. kira-kira jadi setelah diskusi ini nanti apa yang komitmen yang akan Ibu lakukan, aksinya yang Ibu akan aksikan nanti ini dari perencanaan yang sudah Ibu buat. Aksi saya akan menerapkannya Pak di setiap pembelajaran saya Pak. Seperti saya akan menggunakan media-media pembelajaran tadi Pak. Itu aksi yang akan saya lakukan mungkin secepatnya Pak. Di awal semester ini saya akan melakukan aksi tersebut Pak. Dan saya ingin melihat apakah memang dengan saya mengubah model pembelajaran saya, metode pembelajaran saya, dan dengan saya melakukan pendekatan, apakah siswa saya akan lebih termotivasi untuk belajar, Pak. Mungkin itu yang akan saya Iya, lakukan, Pak. luar biasa Ibu Faridah ini ya. Memang gitu memang Bu, memang kalau sesuatu hal yang baik jangan ditunda-tunda. Itu saya sangat Iya, Pak. apresiasi sekali kepada Bu Faridah ini, ya akan melakukannya secepat mungkin gitu Bu kan, tentang Iya, Pak. model-model ataupun pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan kepada murid-murid Ibunya nanti. Nah jadi gini Bu, sesi kita ini kan nggak panjang, kita sudah ada di ujung Iya, sesi ini. iya, Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini tadi, apa yang Ibu dapatkan? Ya Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi Pak. Tadi saya kan menceritakan sama Bapak bagaimana siswa saya itu yang suka tidur di kelas Pak, ya kan dia tidak termotivasi untuk belajar. Tadi saya setelah bercerita sama Bapak, saya sudah menemukan solusi Pak, yaitu dengan merubah metode pembelajaran saya Pak ya, merubah model pembelajaran saya Pak. Udah itu mungkin saya akan lebih menggunakan proses pembelajaran yang berbasis TIK Pak, biar lebih menyenangkan siswa Pak. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara individual Pak, supaya bisa mengetahui apa penyebab mereka itu tidak senang dengan belajar Pak. Mungkin Oke, itu luar ya biasa, Pak. Bu. Jadi nanti saya tunggu, Bu, ya, rencana tidak lanjut nanti saya tunggu bagaimana Iya nanti hasil Bapak, dari pembicaraan kita, saya tunggu, saya akan survei kembali bagaimana hasilnya, Bu, ya. Saya pun penasaran iya juga Bapak, dengan hasilnya iya nanti gitu, Bu, ya. Bapak, Oke, iya Bu, kita Pak. sudah di ujung sesi ini, Bu. Saya mohon maaf untuk mengakhiri perbincangan kita pada sesi ini. Saya mohon maaf atas segala ucapan saya, ya Bu ya. Selamat Sama-sama sukses Bapak. ya Bu, selamat sukses selalu buat Bu Farida. Semoga Iya menjadi Pak. guru yang kreatif, mandiri dan bisa Amin. memberikan solusi bagi anak murid-muridnya nanti. Amin Bapak. Terima kasih Assalamualaikum juga ya Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, Pak Mara. Jadi, saya telah melakukan observasi terhadap proses coaching Bapak tadi. Saya ucapkan luar biasa, ya, karena Bapak sudah memberikan
sesuatu saran-saran yang cukup bagus untuk Bu Farida sehingga beliau bisa keluar daripada permasalahannya tadi. Nah, baik, ini kita sudah di ujung sesi, Pak. Jadi bagaimana performa ataupun perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching itu? Ya, terima kasih nih Pak. Jadi sebenarnya saya ini masih banyak sekali istilahnya yang perlu ditingkatkan gitu Pak ya kan. Cuman saya melihat performa saya itu ya saya merasa bahagia gitu. Jadi saya bisa meningkatkan kompetensi saya di situ seperti mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga Bu Farida juga bisa mengeluarkan ide dan gagasannya serta terobosan-terobosan yang dapat membantu permasalahannya tersebut. Nah, begitu kira-kira Pak. Gitu Pak ya. Jadi dari hasil rubrik penilaian yang saya amati tadi, Bapak sudah luar biasa. Apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian respon coachingnya pun luar biasa. Maksudnya apa yang Bapak berikan pertanyaan tadi mampu untuk membuat si coach itu berpikir terhadap metode ataupun cara dia untuk keluar daripada permasalahannya. Kemudian selanjutnya Pak, setelah proses coaching ini apa rencana aksi yang Bapak lakukan? Ya, mungkin saya untuk tindak lanjutnya Pak ya, untuk tindak lanjutnya, aksi tindak lanjutnya kemudian saya akan memantau terus bagaimana pergerakan Bu Farida tentang program-program yang akan ia canangkan dan akan ia laksanakan, karena saya juga penasaran tentang hasilnya nanti sebagai bahan refleksi juga bagi saya dan sebagai bahan refleksi juga bagi teman-teman yang lainnya. Jadi saling berkolaborasi tentang pemikiran dan tindakan mana yang baik dan mana yang buruk kita lebur menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Begitu kira-kira. Luar biasa Pak Mara nih ya. Baiklah Pak Mara, tibalah waktunya kita akhiri sesi ini. Mudah-mudahan Pak Mara, Bu Farida bahagia terhadap proses coaching ini. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.